soleh-solehat semua. Tapi coba lihat, ketika orang buka puasa tidak dikontrol, semuanya masuk. Ya, yang sunnah kurma masuk, yang wajib bakwan pisang goreng, ya, gemblong masuk, kolak masuk, cendol masuk. Itu kira-kira tarawehnya kuat berapa rakaat? Qiyamul lailnya kira-kira berapa ribu rakaat? Yang seperti itu, ya, maka berat ibadahnya. Apalagi kalau di dunia pesantren. Ini karena pengajiannya di pesantren, ya, penuntut ilmu itu dituntut untuk banyak, ya, menahan lapar. Santri kok kekenyangan, ya, maka insya Allah hafalannya tumpul. Tapi kalau santri banyak menahan lapar, maka insya Allah hafalannya seperti, ya, santri kita yang tampil tadi, masya Allah, mustain, pakai qaf, kuat hafalannya. Ya, makanya Pak Budi, santri al-amanah, makannya jangan banyak-banyak. Kalau terlalu banyak, dikhawatirkan nanti hafalannya tumpul. Ya, begitu ulama-ulama kita menasihati. Ya. An-nafsu idza ja'at wa atashat safat wa raqab. Manusia itu ketika menahan lapar, maka hatinya akan jernih, ya, dan hatinya akan lembut. Wa idza syabi'at wa rawiyat. Tapi kalau manusia itu kekenyangan, baik karena makan maupun minum, ya, maka hatinya akan, ya, keruh, hatinya tidak jernih. Ini yang keempat. Yang kelima, sebab hati menjadi keras. Ini sebab yang terpenting. Kalau kita merasakan hati kita mengeras, maka renungkan terlebih dahulu sebab yang ini, yaitu kasratul dzunub, terlalu banyak dosa. Ya. Dosa itu punya efek dalam kehidupan kita. Kata Imam Ibrahim bin Adham, seorang ahli ibadah yang doanya terkenal mustajab di zaman dulu. Wa inna lis-sayyi'ati lasawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi wa dha'fan fil jasad wa dhayqan fil rizqi wa bughdan fi qulubil khalqi. Maksiat itu dampaknya 5 kata beliau. Pertama, menyebabkan wajah menjadi gelap. Ya. Alhamdulillah wajah-wajah di hadapan saya terang semua, cerah semua. Ini syarat kebaikannya banyak. Kalau kebaikannya sudah banyak, ngajinya nggak usah lama-lama. Sebentar lagi insya Allah saya tutup. Kedua, wa dhulmatan fil qalbi, menyebabkan hati juga menjadi gelap. Ya, karena gelap, keras, berat menyambut panggilan Allah, sulit menerima nasihat. Yang ketiga, fisik menjadi lemah, fisik sakit-sakitan. Itu diantara sebabnya adalah dosa. Ya. Yang keempat, rezeki menjadi sempit. Makanya Nabi ingatkan, penghambat rezeki itu diantaranya dosa. Wa innar rajula la yuhramu rizqu minhu bi dzambin yusibu. Sesungguhnya seseorang itu diharamkan oleh Allah, ya, dari rezeki. Apa sebabnya? Dosa yang dia berbuat. Dan yang kelima, menyebabkan kita dibenci oleh manusia. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dampak dosa itu diantaranya mengeraskan hati. Maka Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, idza adnabal mu'minu dzamban nukitat nuqtatun sauda fi qalbi. Kalau seorang mukmin mengerjakan dosa, muncullah noda hitam di hatinya. Fa in taba wastaghfara suqila
qalbah, sampai akhirnya menutupi seluruh mata hatinya. Fadzalika huwar ran. Itu yang disebut ran, penutup mata hati. Yang Allah ingatkan kita di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, mereka tertutup mata hatinya sehingga berat menyambut panggilan Allah, sulit menerima nasihat. Apa sebabnya? Dosa-dosa yang mereka perbuat. Terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita paham bahayanya dan juga sebabnya, terakhir bagaimana terapinya. Yang pertama yaitu al-iktsar min dzikrillah, memperbanyak zikrullah, baca tasbih, tahmid, takbir. Ini melembutkan hati. Termasuk zikrullah itu adalah membaca Al-Quran. Al-Quran melembutkan hati. Sejarah bercerita bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masih jahiliyah, maka hatinya keras, ya, membenci Nabi, bernafsu membunuh Nabi. Begitu berinteraksi dengan Quran melalui adiknya Fatimah, surat Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Seketika hati Umar menjadi lembut, hidayah perlahan tapi pasti masuk ke dalam sanubarinya, maka berubah dari manusia yang begitu keras permusuhannya terhadap Nabi menjadi manusia yang sangat membela Nabi. Ini dahsyatnya zikrullah. Kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana agar kita selamat dari hati yang keras, yaitu al-ihsan ilal miskin wal yatim, banyak berbuat baik kepada orang miskin dan anak yatim. Ketika hidup kita hanya memburu dunia, berangkat pagi pulang petang, ya, sampai gak sempat lihat matahari. Berangkat matahari belum terbit, pulang matahari sudah terbenam, ya. Maka memburu dunia itu mengeraskan hati, dan urusan dunia ini tidak pernah ada ujungnya, ya. Orang ingin punya rumah, begitu sudah punya, apakah kemudian obsesinya selesai? Belum, itu baru permulaan. Satu lantai pengen jadi dua lantai pengen 3 lantai, begitu seterusnya, ya. Ibu dibelikan perhiasan suaminya, ya, 10 gram. Apakah sudah berakhir keinginannya terhadap perhiasan? Oh tidak, itu baru dimulai, ya. 10 pengen 20 pengen 1 kilo, 1 kilo pengen 5 kilo, ya. Makanya ada yang bilang kalau istri sedang pusing, obatnya gak diajak ke dokter, tapi diajak ke toko emas. Maka insya Allah pusingnya langsung hilang. Tapi ada tapinya, Pak. Pusingnya pindah ke suaminya. Begitu urusan dunia ini, makanya cenderung mengeraskan hati. Maka bagaimana melembutkannya? Nah, urusan dunia jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah, ya. Kunjungi saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya. Makanya ulama dulu untuk melembutkan hati itu ada yang mengunjungi rumah sakit, maka seketika hatinya menjadi lembut, ya. Dan Nabi mengatakan dalam hadisnya, man arada ayyalina qalbuhu
falyut'imil miskin wal yamsah ra'sal yatim. Siapa yang ingin hatinya lembut, maka beri makan orang miskin, santuni anak-anak yatim. Ini melembutkan hati. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar kita selamat dari hati yang keras? Yang ketiga yaitu dengan zikrul maut, memperbanyak mengingat kematian. Kematian ini sunnatullah yang kita tidak hanya diperintahkan untuk mengingatnya, tapi banyak mengingatnya. Makanya kata Nabi, aksiru dzikraha dinil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan di dunia. Apa itu? Al-maut, kematian. Ya. Betapa kita itu sering diingatkan oleh Allah tentang kematian. Ketika pandemi, ya, COVID, orang yang pekan lalu masih ngobrol dengan kita, tiba-tiba hari ini kita menerima kabar dukanya. Ya. Selama 2 tahun seperti itu, Allah mengkondisikan kita untuk dzikrul maut. Kemudian orang punya pemahaman seolah-olah pintu kematian itu hanya COVID. Maka Allah datangkan bencana silih berganti. Ada pesawat jatuh, ada banjir, ada gempa, ya. Supaya kita sadar pintu kematian itu banyak, tapi kematian tetaplah satu. Orang yang banyak mengingat kematian, hatinya akan lembut. Makanya kata Nabi, wa kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian itu sebagai pemberi nasihat. Ada orang dinasehati panjang kali lebar, gak ngefek. Dikasih kultum, gak ngefek. Kasih khutbah Jumat, gak ngefek. Kasih tabligh akbar, gak ngefek. Tetap gak datang ke masjid. Tapi besok begitu tetangganya wafat, akhirnya sejak hari itu dia ke masjid. Ya, begitu dahsyatnya kematian memberi nasihat. Makanya salafun saleh benar-benar menjadikan kematian ini sebagai pemberi nasihat. Ya, ada seorang tabi'in namanya Maimun bin Mahran. Maimun bin Mahran ini unik, Pak. Ya, kalau yang ceramahnya namanya Anik. Maimun bin Mahran itu menggali liang lahat di dalam rumahnya. Biasanya kita menghiasi rumah itu kan dengan lukisan, ya, dengan akuarium, dengan TV, ya, atau kolam renang. Kalau beliau tidak, beliau membuat liang lahat di dalam rumahnya. Maka kalau beliau merasakan hati yang keras, ibadah kok malas, beliau masuk ke liang lahat. Ya, gak usah lama-lama, setengah jam saja merenung, nanti tempatnya di situ sampai menunggu kiamat tiba, mempertanggungjawabkan amal perbuatan. Maka beliau keluar dari liang lahat itu, hati beliau langsung lembut, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ya, bagaimana agar kita selamat dari hati yang keras, yaitu dengan ar-rizqul halal, rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu melembutkan hati. Sebaliknya rezeki yang haram membuat hati menjadi keras. Makanya menarik di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Ayat ini bahkan ditujukan kepada para rasul. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Hei para rasul, makan yang baik-baik dan beramal salehlah. Kata Imam Ibnu Katsir, kenapa para rasul diperintahkan memastikan makanannya baik dulu, baru diperintahkan beramal saleh? Karena seseorang hanya akan mudah beramal saleh, hatinya lembut, ringan menyambut panggilan Allah, itu ketika rezeki yang dia konsumsi halal.
Tapi kalau rezeki yang dikonsumsi haram membuat tubuh berat digunakan beribadah kepada Allah. Makanya ulama-ulama dulu kalau tertinggal dari amal saleh, sudah pasang alarm jam 3, kok bangunnya jam 5? Apa renungan mereka? Ya Allah, apa makanan yang saya makan sehingga tubuh ini berat beribadah kepada-Mu? Ya, sehingga hati ini keras. Begitu renungan ulama-ulama dulu. Ya. Imam Al-Bukhari namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari yang hafal 300.000 hadis, ya, dan hafalnya di dalam kepala. Kalau kita kan hafalnya di luar kepala. Ada yang hafal di HP, begitu HP-nya baterainya habis, hafalannya ikut habis. Ya. Apa rahasia keberkahan Imam Bukhari? Beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam kitabnya Sahih Bukhari selama 16 tahun. Dan setiap kali menulis satu hadis, beliau wudu dulu lalu sholat sunnah istikharah 2 rakaat. Rahasia keberkahannya disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala oleh Al-Imam Al-Zahabi. Ayahnya Imam Bukhari namanya Ismail, ketika hendak wafat itu berkata kepada anaknya, ya, kepada Imam Bukhari, wahai Muhammad, wahai Bukhari, ya, ketahuilah demi Allah, selama ayah hidup tidak pernah sekalipun ayah menyuapimu rezeki yang syubhat. Syubhat itu nggak jelas halal atau haram. Ya. Bayangkan yang syubhat saja nggak pernah, apalagi yang haram. Ini rahasia keberkahannya Imam Bukhari. Ya. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema tentang kerasnya hati, bahayanya, sebabnya dan juga terapinya. Mudah-mudahan hati kita semuanya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang benar semata-mata dari Allah, kalau yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf saya harus segera mengisi manasik umrah. Jadwalnya jam 10. Ya, ini sudah jam 10 lebih seperempat. Jadi saya mohon maaf, ditanya jawabnya di pokok pertemuan berikutnya insyaallah. Saya langsung mohon pamit. Ya, aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.